al kinayah idza aradna wasfa syahsin bil karam fakulna. Nah, misalkan gini. Ketika kita mau bilang orang itu mulia, nah kita bisa mensifati dengan kata-kata nazal nadaifan ala bahri agrok nabi karomihi. Nah, misalkan kita lagi mendatangi, kita lagi kedatangan tamu deh. Yang tamu ini kita akan tenggelam dalam kemuliaannya, kan gitu. Itu kan adalah majas ya, karena bahar di sini nggak mungkin lautan beneran ya. Tamunya itu bener-bener lautan, terus lautannya itu yang bisa bikin tenggelam, kita tenggelam di kemuliaannya itu pasti bukan bahar yang hakiki, pasti itu majasi. Karena di sini ada korinahnya tadi, ada nazal nadoifan. Ya nggak mungkin bahar bertamu di rumah kita kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itu adalah istiaroh ya. Karena alakohnya musyabahah ya, ada kesamaan antara orang mulia dengan bahar. Orang mulia suka ngasih nikmat, bahar juga suka ngasih kita nikmat, ngasih mata pencaharian bagi nelayan, ngasih kita makanan seafood kan gitu ya. Nah, yang kedua, jadi ini masih istiaroh, biar kita bisa bedain antara istiaroh sama kinayah ya. Nazalna ala rojulin kasirir romat. Terus kita bilang, ya, rojul yang kasir romat nih, cowok seorang lelaki yang banyak asapnya. Nah, nukan ni bidalika an karomihi wa kathrati daifanihi. Yaitu sebenarnya maksudnya banyak asap itu karena dia banyak duyuf, banyak tamu. Nah, li'anna kathrata romatak tadi kathrata tobeh. Orang yang rumahnya banyak asapnya karena dia banyak masak. Ya bukan banyak masak bukan gara-gara rakus ya apa. Kasatu tobeh itu tak tadi goliban kasrati duyuf karena banyak tamu. Karena hada kinayah an karomihi berarti dia orang yang sangat mulia. Illa anal haqiqah huna jaizah ghairu mumtani'ah. Padahal sebenarnya di sini jaiz aja maknanya kalau misalkan ada orang yang emang banyak asapnya, ya kan? Atau kita bilang seseorang yang pipinya kemerahan emang beneran pipinya bisa merah itu masih masuk akal gitu. Kalau istiaroh kan nggak masuk akal, nggak mungkin bertamu apa bahar itu bertamu gitu kan nggak mungkin. Kalau di sini masih masuk akal, jaizah ghairu mumtani'ah. Kalau isti'arah ada korinah mani'ah min irodati makna hakiki. Kalau di sini masih boleh makna hakiki tapi itu bukan yang diinginkan, ya kan? Contohnya tadi gulung tikar. Emang bisa tikar digulung itu masuk akal. Misalkan dia gulung tikar. Ya dia lagi menggulung tikar masuk akal itu jaizah ghairu mumtani'ah. Makanya itu kinayah bukan majas ya. Dan gulung tikarnya ini bukan makna bukan isti'aroh gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan gulung tikar itu bukan diartikan makna aslinya yang lagi gulung tikar itu bukan, tapi bangkrut atau rugi kan gitu. Fakot yakunu rajul kasir romat hakikoh, jadi bisa aja maknanya hakikoh intinya. Fakot yakunu kariman la romada indahu li'annahu yatbahu alal gos awil kahruba masalan. Oke. Terus bisa aja ya dia karim tapi tanpa romat. Kenapa? Misalkan masaknya itu pakai oven gitu ya. Bukan pakai kayu berasap gitu loh. Bukan. Kan ini kan syairnya dari zaman dulu, syairnya Khonsa yang menyebutkan kasirul romat. Kan zaman dulu kan belum ada oven, belum ada microwave gitu-gitu kan. Atau yang pakai listrik atau pakai gas. Nah, jadi kinayah itu apa sih? Sudah kinayah itu lafdun utliqa wa urida bihi lazim ma'nahu ma'ajawazi iradatil ma'nal asli goliban. Kan beda. Kalau majas kan dia ada korinah mani'ah min iradati maknal asli atau makna hakiki. Tapi kalau di sini ma'ajawaz. Jadi nggak ada korinah mani'ahnya. Nggak ada yang bikin kita nggak masuk akal dia menggulung tikar. Karena masih masuk akal, dia masih jaizah, ghairu mumtani'ah. Dia masih boleh jadi mana aslinya. Bisa aja emang dia bener-bener lagi menggulung tikarnya gitu kan. Bisa aja dia emang bener-bener banyak asapnya. Dan kinayah itu kita bisa mengkinayahkan sifat, mausuf atau nisbah ya kan. Kalau mausuf kita langsung ke orangnya atau ke sesuatu yang punya sifat itu gitu. Kalau sifat ke sifatnya ya kayak tadi contohnya kasirur romat. Nah, tawilun najat, rafiul imat, kasirur romat itu semuanya maksudnya sifat mulia ya. Kasirur romat yang tadi banyak asap, rafiul imat itu yang tinggi imatnya. Tawilun najat juga yang di sini ada maknanya. Nah, najat itu hamail saif ya. Kinayah antuli komatihi. Pokoknya semuanya itu karom artinya. Berarti sifat. Karena yang dikinayahkan itu sifat mulia. Nah, kalau yang pertama, an-mausuf itu majami'ul adgon. Adgon itu artinya kebencian, dendam, atau iri dengki. Majami adon tempat berkumpulnya iri dengki itu apa? Hati. Ya, makanya di sini ada syarahnya. Majamil adgon di sini kinayah anil kulub. Ya. Karena itu yang punya sifat ya, dari majami'ul adgon. Yang punya sifat berarti mausuf.
Kalau kinayah bukan ke sifat, bukan ke mausuf, terus ke apa dong? Ke nisbat yang dimiliki oleh mausuf. Contohnya apa? Al-majdu baina taubaihi wal karamu mil'u burdaihi. Contohnya kalau orang Indonesia misalkan lagi bilang rumah rumah yang penuh kasih sayang gitu. Misalkan rumah yang penuh kemuliaan. Nah, sebenarnya itu bukan lagi memuji rumahnya kan, tapi nisbat dari rumah itu, yaitu yang memiliki rumah itu, yang mausufnya itu gitu. Contoh di sini al-majru ya, al-majru itu kemuliaan baina saubaihi, ada di bajunya. Jadi misalkan kalau kalian tahu biasanya kalau ulama-ulama biasanya kita rebutan megang apa namanya? Jasnya. Kok jas sih apa ya? Gamis beliau jalabiah ya. Dipegang belakang-belakangnya itu disentuh gitu biasanya. Nah, itu karena tabarukan gitu. Nah, emang biasanya gitu, al-majru baina saubaihi gitu. Wal karamu mil'u burdaihi dan kemuliaan juga akan memenuhi burdahnya. Jadi biasanya kalau ada ulama lewat tuh biasanya rebutan deket-deket ulama pengen, pengen pegang jubahnya atau pengen pegang burdahnya gitu. Tapi sebenarnya kan kita lagi nggak mengkinayahkan sifat atau mausuf, tapi nisbat ya. Maksudnya dan kita juga sebenarnya nggak mengkinayahkan bajunya atau nggak mengkinayahkan burdahnya. Bukan bukan bilang karom itu di burdahnya aja, tapi sebenarnya orang yang menggunakan burdah itu atau saub itu. Makanya di sini al-farqu bainal kinayah an nisbah wal kinayah an sifah anna kinayah sifah la yusarrif fiha bisifah bal nakani wa tuhba tahta lafdin akhar. Jadi kalau kinayah an sifat sifatnya yang tersembunyi. Jadi mau bilang kasirul romat itu nggak langsung karom, tapi karom itu tersembunyi dalam kata-kata kasirul romat gitu kan. Ama kinayah nisbah fasifah fiha sariha dohiroh. Nah di sini sifatnya ada al-majdu, al-karomu, ada dohiroh di sini. Wa ina manisbah ila syahas, tapi dinisbatkan ke orang, ya kan? Bukan ke saub atau ke burdahnya, tapi ke orang dan orangnya nggak langsung disebutkan secara sore. Ya. Goiru sore di sini wa bita'amul alam sila yatadi al-farq tamaman fasifat tutul wa zi'amah wal karam mahbu'at tahta al-fat akhar fil mislisani. Amma sifat al-majdi wal karam fil misal asalis, nah itu soreh. Ya, kan di sini kita lihat kata-kata al-majdu al-karamu. Kayak kemuliaan ada di rumahnya gitu. Makanya kita berlomba-lomba ke rumahnya. Nah, sebenarnya yang mulia bukan rumahnya, tapi rumah itu nisbah dari yang dimiliki oleh si mausuf. Dan sifatnya di sini disebutkan al-karamu al-majdu gitu. Jadi itu yang kinayah an nisbah.